Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al muta'abbad bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dan kita semua mengetahui bahwasanya bulan Ramadan dari awalnya sampai akhirnya mulia. Dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan semuanya istimewa. Namun ada lagi yang lebih istimewa di dalam bulan suci Ramadan, yakni 10 hari yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sudah kita dengarkan, kita bacakan tadi. Sungguh kata Allah, kami inna anzalna fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita yang belajar bahasa Arab itu ada namanya huruf taukid, huruf penekanan, ditekankan oleh Allah. Sungguh. Kalau dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa huruf untuk sebagai taukid atau penekanan. Misalkan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada satu huruf yang menunjukkan atau untuk menunjukkan sebagai penekanan, penguat, huruf U. Huruf U. Orang kalau misalkan lapar biasa aja. Tapi kalau sudah ditambah dengan huruf U itu penekanan, luapar. Haus, huwaus. Bujur kan kata bahasa Jawanya. Nah, apalagi misalkan cantik, cuantik. Ganteng, guanteng. Nah, itu huruf U ada penekanan. Dalam bahasa Arab ada huruf-huruf taukid, ada huruf-huruf penekanan. Untuk apa? Supaya yang mendengarkan dan memperhatikan ini lebih memperhatikan bahwasanya ini hal yang sungguh-sungguh. Nah, ini Allah Ta'ala tidak perlu melakukan huruf penekanan. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Terlebih kalau ada sampai menggunakan huruf taukid atau huruf penguat, penekanan. Nah, maka di sini Allah Ta'ala menegaskan, sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu keistimewaan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini berulang kali diulang kalimat Lailatul Qadar. Nah, sudah diawali dengan huruf penekanan, ditekankan lagi dengan berulang-ulang. Tahukah kamu apa itu keistimewaan
daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, orang yang beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Dalam kisahnya ada sebuah kisah nyata, kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengetahui, mendengarkan kisah di zaman Bani Israel. Jadi di zaman Bani Israel itu, dan Nabi kisahkan kepada para sahabat. Jadi salah satu dakwah Nabi itu dengan cerita, dengan kisah. Karena kadangkala orang itu lebih menerima dengan kisah, dengan cerita daripada dengan ceramah. Lebih nikmat mendengarkan kisah daripada diceramahi, digurui. Jadi di zaman Nabi pernah mengetahui sebuah kisah, dan Nabi kisahkan kepada para sahabat bahwasanya dulu di zaman Bani Israel ada salah seorang manusia, salah seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia selama 1000 bulan tidak pernah melakukan dosa. Full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 1000 bulan yang hitungannya kurang lebih 83 tahun. Artinya selama 83 tahun, selama 1000 bulan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 1000 bulan siangnya ia gunakan untuk berjuang, berjihad, memperjuangkan agama Allah. Malamnya dia tidak tidur. Malamnya ia gunakan untuk beribadah, qiyamul lail. Malamnya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang malam full 1000 bulan selama 83 tahun tidak berbuat dosa dan ketaatannya maksimal. Maka takjub para sahabat. Luar biasa. Kok ada seorang manusia hamba bisa melakukan hal yang seperti itu? Siang beribadah, malam beribadah selama 1000 bulan 83 tahun. Ta'ajabna. Nah, maka kami terkejut, kami takjub, ajib, mengherankan, ini luar biasa. Nabi pun mengetahui hal ini luar biasa. Maka Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Sawi di sini, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, ya Allah, hambaku ini aksarul a'mar. Hamba-hamba umatku ini adalah umat yang paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya sampai ratusan tahun, 400-900 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70 tahun, paling banyak. Kebanyakannya seperti itu. Maka Nabi menyatakan, Nabi bermunajat minta kepada Allah, ya Allah, umatku ini, umat ulun ini umat yang umurnya pendek dan amalnya sedikit. Nah, jelas kalau dibandingkan umat terdahulu, amalnya sedikit. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa full juga amal ibadahnya. Maka Jibril datang. Nah, turunlah surat Al-Qadar yang menunjukkan bahwasanya khususiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, ada satu malam yang kalau umatnya Nabi Muhammad mengerjakan amal ibadah pada malam tersebut, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu kali sembahyang di malam tersebut, satu kali sholat, satu kali membaca Al-Quran, satu kali bersedekah sama dengan 1000 kali atau selama 1000 bulan, ya, beribadah, sembahyang, sholat, zakat dan sedekah dan sebagainya. Maka diberikan keistimewaan malam Lailatul Qadar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan umur yang pendek namun berkah, hitungannya luar biasa. Jadi malam Lailatul Qadar terjadi setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Kalau ia kerjakan, umurnya panjang dan selalu mendapati serta mengetahui malam Lailatul Qadar, artinya dilipat gandakan terus pahalanya. Hitungannya luar biasa, lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Kalau dia 10 tahun kali 83 tahun, amal ibadahnya hanya beribadah pada satu malam, di malam
Lailatul Qadar, keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita merugi. Merugi dalam artian kalau misalkan umur kita ini sudah tahu 60 sampai 70 tahun, itu yang panjang umur ya. 60, 70, 100 yang panjang umur. Kalau misalkan tiap harinya digunakan untuk tidur aja, tidur misalkan satu hari 8 jam. Satu hari 8 jam. Kita satu hari ada 24 jam. Artinya sepertiga waktu kita tidur. Kalau misalkan umurnya sampai 60 tahun, sepertiga dari 60 tahun, 20 tahun tidur aja amal catatannya. Tuh kalau tidur setiap hari 8 jam, apalagi kalau sampai tidurnya lebih dari 8 jam. Terlebih di bulan puasa ini, luar biasa. Makin banyak puasa, makin banyak yang tidur. Habis sahur subuh, alhamdulillah, habis subuh tidur. Bangun-bangun asar, lihat jam, alhamdulillah puasa kada terasa. Ya jelas kada terasa. Turun, guring aja kan. Nah ini kalau sampai jangan sampai terlewatkan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad ini. Malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, itu keistimewaan pertama pada malam Lailatul Qadar. Ya. Beribadah di dalamnya sama dengan beribadah sebanyak 1000 bulan. Keistimewaan lainnya yang dijelaskan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Itu para malaikat turun. Para malaikat turun mendatangi kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat. Pada malam itu, para malaikat turun, termasuk pimpinannya para malaikat Jibril alaihissalam. Jibril ini malaikat yang berkelas. Tidak akan disuruh turun kecuali menemui para nabi-nabi menyampaikan wahyu. Sekarang sudah tidak ada nabi, Jibril tetap turun. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat, bukan sebarang malaikat, pimpinannya para malaikat, yang mana kalau turun perintah Allah atau disuruh Allah untuk ke bumi untuk mendatangi para nabi, menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, ini tugas malaikat Jibril yang pasti tiap bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar memimpin pasukan para malaikat untuk mendatangi orang-orang yang beriman. Keistimewaan kedua. Yang ketiga keistimewaannya yang dijelaskan dalam Al-Quran, membawa salam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam dalam artian mendoakan orang-orang beriman. Mendoakan orang-orang yang beriman. Bagaimana rasanya kalau kita didoakan oleh guru kita? Oleh guru kita. Orang yang sangat kita hormati, misalkan siapa? Orang NU yang sangat dihormati kayak Syekh Asy'ari misalkan. Bagaimana kalau misalkan beliau mendoakan langsung untuk kita? Ya Allah ampuni dosanya. Itu baru beliau. Lalu bagaimana dengan malaikat, bahkan pimpinannya malaikat yang mendoakan? Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah maksiat, yang tidak pernah untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengetahui keagungan malam Lailatul Qadar sehingga beliau memberikan contoh khusus di malam 10 hari yang terakhir, ya bukan hanya malamnya, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi ibadah yang tidak pernah lepas dari beliau adalah iktikaf. Iktikaf di masjid. Nah, kalau sekarang kan masa-masa pandemi seperti ini, ya, virus COVID-19 atau corona ini, masjid ada beberapa yang ditutup, tidak diperbolehkan, khususnya yang berada di zona merah. Ya. Lalu bagaimana kita itikaf? Sedangkan itikaf itu harus di masjid. Ya. Itikaf harus di masjid, tidak ada itikaf di rumah. Nah, itikaf di masjid. Berbeda untuk perempuan, ya, wanita. Kalau wanita yang biasa menjadikan di rumahnya satu ruangan, satu tempat atau di kamarnya khusus untuk sholat, maka dia sah untuk itikaf di sana dalam salah satu pendapat para ulama. Itu khusus untuk para wanita yang memang biasanya dijadikan tempat sembahyang di situ. Subuhnya di situ, zuhurnya di situ, asarnya di situ, maghribnya di situ, isyanya di situ. Untuk laki-laki, iktikaf wajib di masjid. Wajib di masjid. Nah, tidak dinamakan iktikaf kalau tidak di masjid. Nah, tidak di masjid.
Maka di sini Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah iktikaf. Lalu bagaimana kita kalau saat ini ya, memang tidak disarankan untuk ke masjid, tapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan selain iktikaf. Selain iktikaf. Ya. Mungkin iktikaf ini saja yang kita tinggalkan. Tapi Nabi juga pernah bersabda menyatakan orang yang membiasakan ibadah kemudian tidak bisa melakukan ibadah itu karena uzur yang syar'i, maka ia tetap mendapatkan pahala. Nah, kalau biasanya 10 hari yang terakhir dia iktikaf, kemudian pada saat-saat ini tidak bisa beriktikaf dengan sebab uzur yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niatnya kalau misalkan dia bisa, dia pasti beriktikaf, akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Nah, ibadah iktikafnya. Nah itu di antara keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Salamun, itu membawa salam, ya, mengucapkan salam. Ada beberapa orang yang diizinkan oleh Allah untuk melihat langsung, memperhatikan, bahkan mendengarkan langsung salamnya para malaikat. Itu tentunya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memang habis waktunya untuk beribadah, zikirnya tidak lepas, ya, tidak pernah lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di dalam kitab ini pula disebutkan ada satu faidah, dzakarul ulama li lailatul qadr alamat minha. Kemudian para ulama, beliau menyebutkan ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwasanya itu malam adalah malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Qillatun nibhil kilab. Yaitu sedikitnya suara gonggongan anjing. Nah, biasanya tiap malam terdengar suara anjing, saat itu hampir tidak terdengar, hampir tidak ada. Nikmat malamnya. Wa udzubatil ma'il milh, dan juga di antara ciri-ciri yang menunjukkan itu adalah malam Lailatul Qadar, air yang biasanya asin menjadi tawar, air laut. Nah, ini keuntungan orang yang tinggalnya di pinggir laut. Jadi kalau mau mengetahui itu malam Lailatul Qadar, tinggal rasain, ambil air laut. Kalau masih masin bukan malam Lailatul Qadar, tapi kalau berubah tawar itu malam Lailatul Qadar. Wa ru'yatu kulli makhluqin sajidan lillahi ta'ala, dan juga melihat tiap-tiap makhluknya Allah itu bersujud, tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sama' kulli syai'in yadhkurullah bilisanil maqal, dan mendengarkan tiap-tiap sesuatu berzikir kepada Allah dengan lisanul maqal, dengan bahasa mereka sendiri. Wa kaunuha lailatun baljah mudi'ah musyarraqah bil anwar, dan juga ciri malam Lailatul Qadar yaitu malam yang saat itu adalah bersinar indah, nikmat dipandang mata, dilihat oleh mata, bercahaya. Wa tulu'u syamsi yaumuha shafiyatun naqiyah, dan juga saat selesai atau habis malam, ketika terbit matahari, itu cahayanya tidak menyengat, nikmat. Jadi cahaya matahari pun tertutupi. Cahayanya tetap ada, tapi shafiyah, jernih, bersih. Nah, itu diantara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Adapun beliau juga di sini menyebutkan ma yud'a bihi fitil kalailah, kalau kita mengetahui itu malam Lailatul Qadar, apa yang seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau, ma yud'a bihi fi tilkal lailah al-'afwu wal 'afiyah kama warad. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak riwayat hadis, yang paling utama untuk kita minta pada malam Lailatul Qadar yaitu minta ampunan, al-'afwu wal 'afiyah, dan juga minta afiat. Maka diajarkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah.
Al-afu wal afiyah. Minta maaf, minta supaya diampuni dosa, dan juga afiyah. Afiyah itu bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan lebih luas maknanya. Karena afiyah ini kalau orang itu miskin, minta afiyah, minta dikayakan. Kalau orang itu sakit, minta afiyah, minta disehatkan. Jadi kalau minta afiyah itu umum. Kalau misalkan dia apalagi lagi sakit, lagi miskin, kemudian juga misalkan dalam keadaan tidak berilmu, minta afiyah, diberikan kecerdasan. Maka tidak perlu minta banyak-banyak, minta kalau sudah miskin kan, apalagi sakit-sakitan, tidak perlu minta disembuhkan ini, tapi cukup minta afiyah. Maka itu sudah semua mencukupi. Jadi afiyah ini bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan secara pas dengan bahasa Indonesia. Maknanya al-afiyah, minta kesempurnaan daripada hal yang kurang dari dirinya. Nah, jadi yang paling banyak diminta adalah al-afu wal afiyah. Adapun guru-guru kami mengajarkan, doa yang paling utama untuk kita minta pada malam Lailatul Qadar, cukup satu doa kata beliau. Apa itu? Berdoa minta kepada Allah supaya menjadi orang yang kabul doa. Nah, satu aja itu. Minta, ya Allah jadikan ulun orang yang kabul doa. Tidak usah banyak-banyak. Oh, itu sudah mencukupi semua ya. Nikmat luar biasa. Mau apa-apa cukup, mau berangkat haji cukup, kabul doa. Mau beli mobil cukup, kabul doa. Jadi kalau guru kami mengajarkan satu doa yang jangan sampai lepas atau tidak diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya dikabulkan doa. Dan juga pada malam Lailatul Qadar dianjurkan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Tidak ada kepastian kapan malam Lailatul Qadar. Nabi hanya menceritakan, Nabi hanya menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadinya kebanyakan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Lebih jelas lagi, diperinci lagi oleh Nabi, lebih dijelaskan lagi, dan lebih banyak lagi terjadinya pada malam-malam ganjil. Nah, ini sudah malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir. Malam-malam ganjil dimulai malam ini. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu yang sangat kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa terjadi dari awal sampai akhir. Bisa dari awal, bisa tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad paling banyak terjadi tiap tahunnya itu malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Kenapa tidak disebutkan secara gamblang jelas? Kenapa Nabi tidak katakan untuk tahun ini tanggal 23, untuk tahun berikutnya 25, tahun berikutnya 21, tahun berikutnya tidak dijelaskan kenapa? Di antara hikmahnya kata para ulama, supaya kita ini menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah. Dan juga supaya tidak kacau tatanan dunia. Apa jadinya kalau misalkan orang itu sudah tahu tentang malam Lailatul Qadar? Sudah tahu tentang keistimewaan, pastinya orang beriman semuanya akan beribadah. Nggak akan ada yang jualan, nggak akan ada yang usaha ini, usaha itu. Tutup semua. Jadi salah satu hikmahnya supaya orang itu mencari, bersemangat menghidupkan malam dengan beribadah. Dan di antara kebiasaan guru kami yang diajarkan oleh guru-guru kami menghidupkan malam di bulan Ramadan, ya, khususnya di waktu-waktu pertengahan malam yang kedua atau di akhir sepertiga kedua dan sepertiga akhir, yaitu dengan melaksanakan sembahyang sunat taubah 2 rakaat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan sembahyang hajat 2 rakaat. Dan bagaimana mungkin hajatnya mau dikabulkan kalau masih memiliki dosa? Sehingga sebelum sembahyang hajat, sebelum berhajat minta sesuatu, terlebih dahulu bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup dengan sembahyang tasbih. Ya. Kalau misalkan
tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan, amal ibadah apa yang harus kita lakukan, maka kata beliau, wa yambaghi liman syaqqa alaihi tulul qiyam, siapa yang merasa susah untuk qiyamul lail, siapa yang merasa susah untuk menghidupkan malamnya dengan sembahyang, ayyatahayyar, kalau misalkan dia susah, merasa sulit untuk mengerjakan sembahyang, salat tahajud, qiyamul lail, maka hendaknya dia memilih ma warada fi qiraati kasratus shawab, maka dia hendaknya memilih untuk berzikir, membaca sebagian surat yang ia tahu di situ pahalanya banyak. Artinya jangan sampai lisan ini lepas daripada berzikir, ingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, pilihlah bacaan yang mudah, yang kita tahu itu pahalanya besar. Ka ayatul kursi, seperti membaca surat ayatul kursi. Kalau misalkan tidak mengerjakan apa-apa di bulan Ramadan, berniat tidak mampu, maka baca ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Faqad warada annaha afdalul ayatin fil Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya ayat kursi ini adalah afdalul ayat fil Qur'an. Paling afdalnya ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Satu ayat kursi ini adalah paling afdalnya ayat yang ada di dalam Al-Quran. Apa artinya afdal? Afdal itu artinya yang paling banyak pahalanya. Yang banyak pahalanya. Wa ka'awakhiril Baqarah lima warada min man qama bihima fi lailatin kafatah. Atau misal bisa juga kata beliau membaca dua ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, dan seterusnya. Yang mana kalau orang ini membaca ini dicukupkan untuknya segala keperluannya. Atau membaca surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha, yang mana orang yang membaca ayat ini sama dengan membaca setengah Al-Quran. Wah, luar biasa. Artinya kalau dua kali baca satu Al-Quran sudah terbaca, hatam Al-Qurannya. Itu orang yang ma'akal. Wa kasuratul kafirun, ini pahalanya ya. Dan juga atau membaca surat Al-Ghafirun, yang mana disebutkan pahalanya sama seperti seperempat daripada Al-Quran, lebih sedikit daripada tazalzul. Atau membaca surat Al-Ikhlas, sebagaimana kita ketahui bersama ya, yang mana pahalanya sama seperti membaca apa? Sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga. 3 kali baca sama mendapatkan pahala ya, khatam Al-Quran. Wa Yasin, atau membaca surat Yasin ya, yang mana disebutkan ya, surat Yasin itu adalah qalbul Quran. Wa annaha lima quri'at lahu, dan juga surat Yasin ini pengkabul doa. Tergantung niat orang yang membacanya. Maka dari sini ya, kalau boleh kita ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas, kita sampaikan dari awal sampai saat ini. Kalau boleh kita simpulkan, maka yang pertama adalah keistimewaan bulan Ramadan, terlebih khususnya di 10 hari yang terakhir, yang mana terdapat di situ malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa, yang keistimewaannya Allah abadikan dalam Al-Quran. Di antaranya turunnya malaikat Jibril, pimpinan para malaikat, mendatangi orang-orang yang beriman. Namun ada pula orang yang terhalang untuk mendapatkan salam atau doanya para malaikat yang tidak didoakan oleh para malaikat. Siapa mereka? Mudminul khamar, orang yang senantiasa minum arak, mabuk-mabukan. Wa qati'ur rahim, orang juga yang memutus silaturahim. Dan juga akilul khinzir, orang yang makan babi. Dalam riwayat lain, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tambahannya daripada yang sudah disebutkan tadi, yaitu al-aqli walidih, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Dan juga musyahid. Apa itu musyahid? Orang yang masih memiliki rasa dendam. Itu orang yang tidak mendapatkan ampunan. Ketika yang lain dapat ampunan, dia tidak dapat ampunan. Misalkan kalau saat ini hujan ya, musim hujan. Orang lain ketika hujan, mandi hujan basah, dia mandi hujan nggak basah. Kemana itu? Rugi. Buat apa mau mandi hujan kalau tidak kena air hujan? Ini orang semua dapat ampunan, dia terhalang. Di antaranya musyahid. Musyahid itu orang masih memiliki rasa dendam. Aku ini
bisa aja memaafkan semua orang kecuali inya tuh aja. Inya tuh ya. Waktu kami sama-sama panitianya bagian konsumsi, aku kada dibarinya. Masih ada dendam. Kada dapat. Nah, ini musyahid. Musyahid orang yang masih memiliki rasa dendam. Orang yang berselisih itu bahkan di dalam ini yang berkenaan dengan Lailatul Qadar, Nabi pernah keluar untuk menyampaikan para sahabat, menyampaikan malam Lailatul Qadar adalah malam sekian. Beliau hendak menyampaikan. Tapi ketika beliau keluar, beliau menemui dua orang yang lagi berselisih atau lagi berkelahi. Kemudian apa? Yang tadinya Nabi mau menyampaikan rahmat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab hilangnya rahmat Allah itu kalau ada orang yang saling berselisih atau berkelahi bahasa kita. Nah, karena apa? Menimbulkan perpecahan. Maka kita yang sudah berada di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasang niat agar kita memaksimalkan 10 hari yang terakhir. Pasang niat. Mungkin niatnya malam ini dan seterusnya beribadah malam, baca Al-Qur'an, membaca ayat. Jangan sampai niat pun kita tidak kuat. Ini niat aja sudah tidak sanggup. Berniat tiap malam akan baca ayat kursi, kayaknya kada bisa. Niat sudah tidak sanggup. Jadi paling tidak pasang niat. Umatnya Nabi Muhammad kalau dia berniat kebaikan, melakukan kebaikan, belum lagi dikerjakan kebaikannya sudah dapat pahala. Kalau ditambah dengan melakukan kebaikannya, tambah lagi ganjaran pahalanya. Berbeda kalau berbuat maksiat. Niat berbuat maksiat tidak tercatat dosa sampai ia bermaksiat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik pertolongan oleh Allah dalam beribadah sehingga kita termasuk daripada golongan yang mendapatkan keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Kita pasti melewati malam itu, tinggal apakah pada saat malam itu kita beribadah atau tidak. Lebih istimewa lagi kalau kita sampai mengetahui bahwasanya itu malam adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya banyak minta halal minta ridho. Walafu minkum. Mungkin ada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Aqradu aqratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.